Oke, apa slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Tapi tunggu dulu, kayaknya ini ada gangguan ini. Ya, ini jelas toh? Jelas, Pak. Oke. Kenapa ini? Kita masih ini dengan yang pertama. Dengan yang pertama ini dia. Ya, maaf ya, sabar sebentar. Saya lagi mengusahakannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita selesaikan dulu yang slide tersisa yang lalu ya. Iya, Pak. Kalau tidak salah kita sampai di mana ya? Di sini kah? Di pendahuluan penafsiran. Ah, ya, ini, Pak. Ya, yang ini toh yang terakhir toh? Ya. Oke. Baik. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah gereja ada beberapa model penafsiran Alkitab. Misalnya gereja mula-mula itu mereka lebih suka memakai penafsiran literal. Artinya literal apa yang tertulis secara hurfiah ya, itu artinya. Jadi ambil contoh, kalau dikatakan shalom atau dikatakan damai sejahtera, itu apa? Nah, lihat kamus. Arti kamus itulah yang dimaksud. Nah, itu pengertian daripada penafsiran literal. Ada juga penafsiran yang dipakai di situ adalah midrash. Apa itu midrash? Itu penafsiran Alkitab dengan mengambil banyak informasi di luar Alkitab. Misalnya sejarah, misalnya kebudayaan, misalnya filsafat, misalnya ilmu pengetahuan yang lain. Nah, itu yang dipakai atau yang disebut dengan penafsiran midrash. Disebut midrash karena pada waktu itu ada golongan midrash ya. Golongan midrash itu adalah golongan orang-orang pintar yang banyak menguasai filsafat-filsafat. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi di dalam gereja mula-mula ada penafsiran literal, ada penafsiran midrash, lalu kemudian juga ada penafsiran yang namanya peser. Apa itu peser? Peser itu adalah penafsiran berdasarkan pewahyuan. Jadi ketika membaca satu teks, ini sampai sekarang masih ada, khususnya di gereja-gereja karismatik ya. Satu penafsiran yang memang, ini ayat ini saya mendapatkan pewahyuan tadi malam ini artinya. Itu seperti itu. Atau tiba-tiba ketika kita baca Alkitab ya, tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhan berbicara. Nah, itu pewahyuan. Itu namanya peser. Itu masih ada sampai sekarang. Lalu kemudian
ada yang namanya penafsiran tipologis, yaitu penafsiran dengan menghubungkan orang dan peristiwa dengan masa kini maupun masa yang akan datang. Itu penafsiran tipologi. Ambil contoh. Oke, penafsiran tipologi. Elia dalam Perjanjian Lama. Oke. Elia dalam Perjanjian Lama. Itu kalau kita perhatikan, itu ada konteksnya. Bahkan ada muridnya yang sangat terkenal itu, yang meminta urapannya Elia. Masih ingat siapa muridnya itu? Muridnya Elia namanya? Elisa. Elisa, betul ya. Nah, tetapi orang-orang kemudian menghubungkan dengan Kristus. Nah, sehingga dikatakan tipologi Kristus dalam Perjanjian Lama itu adalah Elia. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, dalam gereja mula-mula itu yang mana? Gereja mula-mula itu adalah gereja setelah peristiwa ketuangan Roh Kudus. Itu batasnya sampai dengan kematian rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes. Ya, itu yang disebut dengan gereja mula-mula. Atau ada juga yang mengatakan ini sampai dengan murid-muridnya para rasul. Itu, ya, itu yang disebut dengan gereja mula-mula. Nah, di gereja mula-mula, di gereja masa hidupnya para rasul dan para muridnya, itu ada pertama penafsiran literal, yang kedua penafsiran midras, yang ketiga penafsiran peser, dan yang keempat tipologis. Ada 4 model penafsiran Alkitab pada zaman gereja mula-mula, yaitu pada zaman hidupnya para rasul dan para murid-murid rasul. Itu, ya. Anda perhatikan, ada beberapa model penafsiran. Nah, ini pengantar untuk nanti sebentar ketika mulai kelas sebentar ini teman-teman saya ajarkan bagaimana menafsir Alkitab. Anda sudah tahu, oh sekarang ini yang modern ini seperti ini yang dipakai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gereja abad pertengahan. Gereja abad pertengahan ini kurang lebih abad-abad yang ke 14, 15, 16 sampai mau masuk masa reformasi. Sampai mau masuk masa reformasi. Ya. Oke. Ada beberapa juga penafsirannya. Yang pertama masih tetap literal. Literal juga sampai sekarang ada. Sampai sekarang banyak. Masih banyak para teolog memakai penafsiran literal. Saya juga salah satu yang masih gemar pakai pemahaman literal. Tetapi bukan cuma literal yang dipakai di abad pertengahan, ada yang namanya alegoris. Ya. Ada namanya alegoris, itu penafsiran dengan merohanikan segala sesuatu. Merohanikan segala sesuatu. Sampai sekarang penafsiran alegoris ini masih banyak ditemui khususnya di kalangan teman-teman Pentakosta sama karismatik. Ya, alegoris ini paling banyak sekali. Saya ambil contoh, saya pernah mendengarkan khotbah dari seorang pendeta karismatik ya di Indonesia. Dia khotbah, saudara-saudara jangan mau jadi seperti Sakeus. Kenapa Sakeus? Sakeus itu karena dia pendek dia naik pohon. Tetapi Anda jangan melakukan. Karena naik pohon itu adalah simbol daripada ketinggian hati. Ya, Anda perhatikan ini kebiasaan untuk merohanikan segala sesuatu. Padahal cuma naik pohon saja, Bu. Apa hubungannya naik pohon dengan rendah hati dan tinggi hati? Tidak ada kan? Tapi itulah orang-orang gemar ya karena kebiasaan alegori, karena kebiasaan merohanikan sesuatu yang sebenarnya bersifat alamiah atau yang bersifat biasa-biasa saja dirohanikan maknanya. Tindakan Sakeus naik pohon kata dikaitkan dengan ketinggian hati. Ya, terserahlah. Tapi itu termasuk kategori dengan jenis penafsiran alegoris. Selain daripada itu ada yang namanya tropologis, yaitu penafsiran dengan memakai bahasa cinta kasih. Semua dihubungkan dengan kasih Tuhan. Ya, termasuk COVID-19 ini, jangan khawatir, itu hanya sebuah
cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Nah, itu namanya jenis penafsiran tropologis. Nah, ada juga yang namanya anagogis, yaitu penafsiran dengan mengaitkan kepada pengharapan, anagogis. Nah, ini juga masih laku dalam penafsiran masa kini. Jadi sekali lagi, di abad pertengahan ada yang namanya literal, ada namanya alegoris, ada namanya tropologis, dan ada yang namanya anagogis. Nah, tidak semua metode-metode ini nanti kita akan pelajari. Saya hanya memberikan yang dasar-dasar saja, karena dengan dasar ini teman-teman nanti bisa membagi atau bisa memakai pendekatan-pendekatan menafsir Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru ini, sehingga ketika teman-teman mengajar atau ketika teman-teman berkhotbah, teman-teman bisa punya dasar-dasar penafsiran, sehingga diharapkan teman-teman itu tidak ada yang menjadi penyesat gitu loh. Ya. Oke, yang ketiga sekarang. Setelah kita lihat gereja mula-mula, gereja abad pertengahan, yang ketiga era reformasi. Ya, era reformasi gereja maksudnya, yang dipimpin oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Nah, mereka lebih suka kepada penafsiran literal dan alegoris. Termasuk Martin Luther itu banyak sekali penafsiran-penafsiran alegoris yang sekarang masih sering dipakai, masih gemar dipakai oleh teman-teman kita dari aliran tadi yang saya sebut Pentakosta dan karismatik. Nah, sekarang masa kini. Bagaimana dengan gereja masa kini menafsir? Nah, metode penafsiran untuk melihat kebenaran masa lampau berdasarkan kebenaran masa kini. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Pertama, metode kritik, yaitu menafsir Alkitab berdasarkan pendekatan ilmu. Dan minta maaf teman-teman, ini studi lanjut ya. Kalau teman-teman mau melakukan studi atau kuliah S1, kuliah S2 teologi, teman-teman akan berhadapan banyak dengan metode kritik. Ya, bagaimana ini kebenaran firman ini menurut ilmu pengetahuan ini bagaimana? Gitu. Ya. Karena selama cukup banyak rentang waktu itu gereja Tuhan menyebut bumi ini datar. Gitu. Ajaran gereja itu mengatakan bumi ini datar, bukan bulat. Sampai kemudian penemuan siapa yang menyatakan secara ilmuwan ya, secara ilmiah, siapa yang menyatakan bumi ini bulat? Ada yang masih ingat? Tidak ingatkah? Orangnya sangat terkenal, Galileo Galilei, ya, Galileo Galilei. Itu dia melakukan perjalanan lewat laut, dia jalan ke arah barat, ya, dia berjalan ke arah barat, ternyata begitu dia tiba, dia tahu, oh dia muncul dari timur. Nah, kesimpulannya bumi ini bulat, karena tidak mungkin akan terjadi dia akan pulang dari arah timur kalau bumi ini datar. Gitu. Ya, tapi waktu Galileo Galilei ini mengungkapkan ajaran ini, wah gereja bereaksi. Sampai-sampai minta maaf. Itu Galileo Galilei itu disiasat atau didisiplin oleh gereja. Didisiplin oleh gereja. Karena menentang ajaran daripada gereja Tuhan yang mengatakan bumi ini datar. Lalu kemudian orang-orangnya Galileo Galilei yang juga orang percaya, orang Kristen, mereka tidak dilihat ilmu yang mereka yakini benar dari Galileo Galilei ini. Kemudian mereka melihat dalam Alkitab, nah ketemu ada satu ayat di Mazmur mengatakan engkau yang meletakkan dasar bumi ini, ya, bulatan bumi ini ke dalam pangkuanmu. Nah, itu dia. Ya, ternyata pengajaran gereja salah.
Bumi ini bukan datar. Bumi ini bulat, ada ayatnya. Gitu ya. Itu metode kritik. Gitu. Mereka memakai ilmu pengetahuan untuk membaca Alkitab. Ada yang ketemu yang benar, tapi ada yang malah menyimpang. Nah, karena itu metode kritik untuk teman-teman saya belum anjurkan dan saya tidak akan ajarkan secara lebih mendalam. Oleh karena ada beberapa disiplin atau mata kuliah yang harus mendahuluinya. Jadi saya tidak ajarkan hal ini. Juga yang kedua, hermeneutika eksistensial. Itu juga saya tidak akan ajarkan oleh karena ini ada beberapa mata kuliah dasar yang teman-teman perlu pelajari terlebih dahulu, tetapi hanya sekedar informasi. Hermeneutika eksistensial ini diperkenalkan oleh seorang yang menurut gereja-gereja kita umumnya dianggap sesat, ya, dianggap terlalu liberal. Namanya Rudolf Bultmann. Nah, hermeneutika eksistensial ini menekankan perjanjian baru harus memberi makna bagi kehidupan manusia. Alkitab itu disebut firman Tuhan kalau punya makna bagi kehidupan manusia. Kalau tidak, ya, kalau tidak punya makna bagi kehidupan manusia masa kini, maka itu namanya mitos. Nah, itu yang diajarkan oleh Rudolf Bultmann dengan hermeneutika eksistensial. Nah, untuk teman-teman yang dari gereja-gereja Injili karismatik, ini hermeneutika eksistensial ini dianggap bidat, ya, dianggap sesat. Tetapi teman-teman kita dari Protestan, khususnya dari teologi ekumenikal, ya teman-teman yang ini dengar saja dulu, karena ini memang ada mata kuliah terlebih dahulu yang perlu diajarkan sehingga teman-teman bisa pahami. Tapi ini ada di sekitar gereja, ini ada di sekitar penafsiran Alkitab, ya. Lalu kemudian ada pemahaman, ya, hermeneutika pemahaman yang dipelopori oleh H. Gadamer. Alkitab itu harus dipahami dari segi seni, sejarah, dan bahasa. Nah, untuk hal ini, untuk 3 metode ini, minta maaf, saya hanya memperkenalkan kepada teman-teman, tetapi tidak akan memberikan pendalaman, oleh karena harus ada beberapa materi-materi tertentu yang harus diajarkan terlebih dahulu, sehingga teman-teman tidak akan terjebak dengan jebakan-jebakan dari metode kritik, dari metode eksistensial, maupun dari metode pemahaman. Karena minta maaf, ini membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab ini tapi pakai kacamata perkembangan masa kini, terutama keilmuan. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya bisa menyesatkan. Oleh karena apa? Oleh karena jangan salah, Alkitab kita ini sebagaimana yang sudah saya tunjukkan minggu lalu, itu dipenuhi dengan sejarah, latar belakang sejarah, latar belakang budaya, latar belakang pemahaman dari penulis dan penerima masing-masing kitab ini. Ya, jadi minta maaf. Ilmu pengetahuan boleh saja kita pakai, tetapi bukan harus menjadi dasar bagi Alkitab. Sebenarnya Alkitablah yang harus menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Oke? Nah, itu kayaknya sisa slide yang tertinggal dari minggu yang lalu, dan karena itu kita akan masuk pada yang baru saya kirimkan tadi, slide yang baru, kertas yang baru. Mungkin teman-teman, mungkin Pak Erik nanti satu kalau sudah selesai itu nanti kertas-kertas itu nanti kemudian akan dijilid jadi satu, karena ini memang saya mempersiapkan materi ini menyederhanakan dari yang ada, jadi saya bikin PowerPoint yang baru. Nah, ini baru sampai saat inilah, ya. Minta maaf, jadi mungkin teman-teman bisa
menggarisbawahi itu. Oke, tunggu dulu sebelum lanjut. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ada hal yang tidak jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ya. Kita lanjut dengan materi yang kedua. Yaitu kita akan lanjut dengan prinsip umum. Prinsip umum penafsiran Alkitab. Nah, di sini mudah-mudahan kita cukup waktu, kasihan. Mudah-mudahan cukup waktu. Kita akan latihan. Nah, prinsip umum penafsiran Alkitab. Boleh lihat di kertas itu karena slide yang ini, slide ini yang saya katakan ini slide latihan. Jadi teman-teman nanti akan mulai menafsir. Mungkin saya akan coba dengan Markus 11 ayat 12 sampai 14. Untuk Matius 22 ayat 1 sampai 14 mungkin akan jadi PR. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan cukup waktu. Oke, prinsip umum penafsiran Alkitab. Nah, perlu Anda pahami. Ada peran seorang penafsir. Ada 3 perannya. Yang pertama, menyelaraskan konteks dan pemahaman masa kini dengan konteks dan pemahaman penulis. Seringkali kita ceroboh, teman-teman ya. Waktu teman-teman berkhotbah, teman-teman hanya mengartikan Alkitab itu dalam pemahaman hari ini. Ya, dalam pemahaman hari ini. Ambil contoh, ya, ambil contoh. Kenapa Paulus berkata kepada jemaat di mana tuh? Bersukacita senantiasa. Filipi ya, kalau tidak salah ya. Bersukacitalah senantiasa. Tesalonika kayak Pak. Tesalonika kah? Ya. Oke, Tesalonika. Baik. Anda perhatikan di sini. Seringkali kita langsung mengatakan, oh bersukacita itu berarti kita harus seringkali ketawa. Bersukacita kita harus bergembira. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan senyum. Gitu. Seringkali kita langsung artikan seperti itu. Tapi tahukah Anda, apa maksud Paulus ketika dia berkata, bersukacitalah? Dan apa yang dipahami oleh jemaat Tesalonika sehingga mereka tidak bertanya kepada Paulus, maksud lu apa dengan bersukacita? Gitu. Dengan mereka tidak bertanya, dengan jemaat Tesalonika tidak bertanya kepada Paulus, apa maksudnya? Maka tolong perhatikan di sini. Sebenarnya ada kesamaan pengertian bersukacita antara Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika. Oke, sebenarnya di Filipi juga ada, karena tema daripada surat Filipi itu kan bersukacita lah, toh? Kalau tidak salah ingat seperti itu. Nah, Anda perhatikan di sini. Apakah bersukacita di dalam pengertian kita hari ini sama dengan pengertian bersukacita yang ada di jemaat Tesalonika atau yang ada di jemaat Filipi? Sama atau tidak? Kalau sama, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sama, bedanya di mana? Bedanya di mana? Hampir dapat dipastikan itu beda. Ya, saya berani mengatakan itu beda. Konsep bersukacita hari ini yang kita pahami sekarang dengan sukacita konteks jemaat Tesalonika dan Filipi itu beda. Karena apa? Karena mereka punya pergumulan tersendiri. Sehingga ketika Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, mereka langsung oh iya, bersukacita karena masalah bla 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 bla. Seperti itu. Oke? Nah, ini saya masih rahasiakan sukacitanya dalam konteks Tesalonika dan Filipi apa? Karena saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman untuk coba ya, logika Anda jalan. Logika Anda jalan. Pasti bedalah pemahaman sukacita hari ini dengan yang 2000 tahun yang lalu. Pasti beda.
Pasti beda. Sukacita kita saat ini salah satu penyebabnya adalah terbebas dari COVID atau sembuh dari COVID. Ya tahu? Karena ini pergumulan kita sekarang. Gitu. Nah, sekarang tugas penafsir adalah membuat jembatan. Ya, membuat jembatan. Pemahaman sukacita masa lalu itu seperti ini. Yang kita ini sekarang begini. Ya, maka bangun jembatan sehingga orang-orang yang ada pada hari ini bisa mengerti konsep sukacita pada masa penulisan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman mulai berubah sekarang ya kalau mau menyampaikan khotbah atau pengajaran. Oke. Ya, Pak. Selaraskan konteks dan pemahaman masa kini dengan konteks dan pemahaman masa penulisan Alkitab, masa penulisan Perjanjian Baru. Oke. Baik, yang kedua, menerangkan arti daripada lambang, simbol, perumpamaan, maupun kata-kata sulit ke dalam pemahaman masa kini sesuai yang dimaksud penulisnya. Jangan seperti yang kita pahami saat ini. Itu kecenderungannya ngaco. Kecenderungannya ngaco, beda konteks. Beda konteks. Ambil contoh ya, ambil contoh. Yang banyak sekali lambang-lambang, yang banyak sekali simbol-simbol itu dalam Perjanjian Baru, ya, selain surat Ibrani itu adalah Wahyu. Nah, bagaimana Anda mengartikan kuda putih dalam kitab Wahyu ke dalam pemahaman sekarang? Itu. Apa yang dimaksudkan kuda putih pada masa Yohanes menulis di Patmos itu dengan pemahaman yang kita sekarang. Nah, sekali lagi, teman-teman yang berlatar belakang gereja Pentakosta dan karismatik dengan mudah, oh, kuda putih itu simbolnya ini. Dengan mudah, dengan enteng. Tapi persoalannya, hubungannya di mana? Terhubungnya di mana? Gitu. Ya. Jadi tidak gampang untuk menjadi seorang penafsir. Nah, karena itu satu kata yang perlu teman-teman tanamkan. Seorang penafsir itu harus belajar, belajar, dan belajar. Itu 3 kata kunci seorang penafsir. Belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada kata kunci lain. Ulang. 3 kata kunci seorang penafsir yaitu halo. Belajar, belajar, dan belajar. Belajar. Itu 3 kata kunci. Jangan berhenti belajar. Kebiasaan kita teman-teman, ya, tunggu orang telepon. Pak, Bu, atau Kak, boleh khotbah di ibadah ini 2 hari lagi atau minggu depan? Oh, boleh. Nah, karena sudah ada orderan khotbah, Anda mulai mempersiapkan diri. Tetapi kalau 3 bulan tidak ada yang telepon-telepon untuk khotbah, minta Anda khotbah, 3 bulan Anda tidak buka Alkitab, 3 bulan Anda tidak belajar. Ini kebiasaan kita. Yang sebenarnya adalah setiap hari, apakah kita ada orderan khotbah ataupun tidak, kita harus belajar. Baca Alkitabnya, buka disiplin ilmu lain, buka, baca. Dan biarkan Roh Kudus yang akan tuntun Anda untuk menghubungkan antara Alkitab dan ilmu pengetahuan. Di situ keren. Di situ keren. Kenapa keren? Anda tidak takut kalau sewaktu-waktu mendadak. Pak, Bu, Kak, sebentar jam 5 tolong khotbah ya di ibadah ini. Oh, tunggu dulu, saya tidak siap. Kenapa tidak siap? Belum bikin khotbahnya. Belum bikin khotbahnya. Anda perhatikan, kalau Anda setiap hari belajar Alkitab, ya, menafsir Alkitab, Anda tidak perlu takut.
Anda cuma tahu, oh konteks pendengar saya seperti ini. Kira-kira pemahamannya seperti ini. Ini yang 2 minggu kemarin atau yang 2 hari lalu. Ayat ini yang saya sudah pelajari, ini yang cocok untuk saya khotbahkan. Nah, Anda tinggal ambil. Tinggal membuat hasil penafsiran itu menjadi sebuah khotbah. Sudah, ada siap sajikan. Tidak perlu lagi persiapan berminggu-minggu atau berhari-hari untuk mempersiapkan khotbah. Karena apa? Karena setiap hari Anda belajar Alkitab. Membuat catatan. Itu. Ya. Coba teman-teman, ada enggak yang sudah punya kebiasaan itu setiap hari belajar Alkitab dan membuat catatan? Kalau ada teman-teman yang punya kebiasaan seperti itu Anda yang paling mengerti dengan maksud saya tadi. Ya, oke. Menerangkan arti daripada lambang, simbol, perumpamaan maupun kata-kata sulit. Yang ketiga, membedakan setiap gaya bahasa, bentuk sastra, dan gaya penulisan si penulis. Ini salah satu yang harus dikerjakan oleh seorang penafsir. Ambil contoh, ya, ambil contoh. Kebanyakan, ya, tidak semua, tetapi kebanyakan konteks dalam kitab Injil, dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, okay? Keempat Injil itu rata-rata bentuknya narasi, ya, bentuk sastranya itu narasi. Tapi Anda perhatikan, narasi atau cerita itu, setiap penulis punya gaya bahasa sendiri-sendiri. Yang minggu kemarin saya sudah terangkan. Yohanes membukukan setelah dia mengadakan penyelidikan dan dia berkata di akhir kitab surat dalam kitab Injil Yohanes, ya, yang minggu kemarin kita sudah pelajari. Dia berkata masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Tetapi tidak sempat dibukukan. Karena kalau mau dibukukan, ini langit dan bumi ini tidak akan cukup untuk memuatnya. Anda perhatikan. Rasul Yohanes pakai gaya bahasa. Gaya bahasa apa itu? Gaya bahasa analogi. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar yang banyak itu dianalogikan dengan luasnya bumi ini. Ya, Yohanes pakai gaya bahasa walaupun dalam satu narasi yang sama, tetapi dia memakai gaya bahasa di situ. Gitu. Nah, berbahagialah teman-teman yang kuat dalam ilmu bahasa karena Anda berpotensi menjadi penafsir-penafsir ulung. Ya. Ada yang SMA jurusan bahasa di tempat ini? Ada? Atau ada yang senang dengan sastra? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh. Padahal itu bermanfaat untuk ketika kita melakukan tugas penafsiran. Gitu. Saya juga menyesal. Saya SMA-nya bukan jurusan itu, tapi saya jurusan IPA, bukan jurusan bahasa. Nanti setelah belajar di STT, Sekolah Tinggi Teologi, belajar yang namanya mata kuliah penafsiran. Nah, baru saya sadar, aduh, tahu begini saya masuk dulu ambil jurusan bahasa ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk dalam inti daripada penafsiran umum Alkitab. Nah, makna teks yang harus dipahami seorang penafsir. Ketika Anda membaca satu teks, entah satu ayat, entah dua ayat, entah satu alinea, satu paragraf, ataupun satu pasal, oke, Anda harus cari tahu makna teksnya itu seperti apa. Nah, untuk membimbing itu, yang pertama, apa yang dimaksud pembicara atau penulis lewat apa yang ia katakan atau ia tulis. Oke? Semisal,
Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Matius. Mari buka semua, ya. Buka Alkitab Anda di dalam kitab Matius. Tolong kasih tahu waktu ya. Iya, Pak. Aduh, ini tinggal 15 menit lagi ini kita harus off. Oke, Matius pasal yang ketiga. Matius pada pasal yang ketiga. Ketika Yesus selesai dibaptis, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 17, Anda perhatikan. Ketika Yesus telah dibaptis, ayat yang ke-16, Yesus segera keluar dari air. Ya, Yesus segera keluar dari air. Anda perhatikan di sini. Beberapa di antara kita mempermasalahkan baptisan yang Alkitabiah itu yang bagaimana sih? Percik atau diselamkan? Nah, sekarang kita mulai sampai kepada satu kesimpulan dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17. Apa maksud Yesus keluar? Ya, Yesus keluar dikatakan di situ dari air. Keluar dari air itu maknanya seperti apa? Nah, ini yang Anda harus berhati-hati. Apa yang dimaksud pembicara atau penulis lewat apa yang dikatakan tadi atau apa yang dituliskan? Yesus keluar dari air. Gitu. Nah, sekali lagi, di materi minggu kemarin, materi yang baru-baru kita lewat beberapa menit yang lalu, itu ada beberapa prinsip penafsiran. Ya, Anda bisa pakai apakah itu literal atau apakah itu alegori. Nah, kedua jenis penafsiran inilah yang akan membentuk teologi gereja. Anda perhatikan. Ketika Anda mengartikan literal, maka Anda akan berkata baptisan selam yang Alkitabiah. Tetapi ketika Anda mengartikannya alegori, maka Anda akan mengatakan baptisan persik juga Alkitabiah. Mulai pusing kan? Teman-teman, halo? Iya, Pak. Mulai bingung toh? Mana yang Alkitabiah? Nah, tugas Anda sebagai seorang penafsir masa kini yang akan membuktikan kepada dunia gereja mana yang Alkitabiah. Nah, sengaja saya kasih gantung supaya Anda juga penasaran untuk ya sekurang-kurangnya ada yang mulai jatuh cinta. Bukan jatuh cinta kepada saya ya, gak usah. Gak usah jatuh cinta kepada saya. Anda harus jatuh cinta kepada dunia penafsiran. Bagaimana menafsir Alkitab yang luar biasa ini. Dan Anda akan mulai bisa membuktikan dalam dunia pelayanan Anda. Tamatan BSOM itu orang-orang yang luar biasa. Mana dong senyumnya? Saya mau lihat. Ya, ya, mudah-mudahan dengan Anda jatuh cinta dalam dunia penafsiran Perjanjian Baru, Anda akan banyak dikagumi oleh orang. Bukan cuma dikagumi, tapi juga dihormati orang. Sehingga tamatan BSOM itu seng ada lawang, kata orang. Oke? Oke, itu yang baru pertama. Makna teks yang harus dipahami seorang penafsir. Yang kedua, apa yang sesungguhnya dipahami penerima dan apa sesungguhnya yang dipahami penerima dari pernyataan tersebut? Kalau kitab-kitab Injil itu agak sulit kita mengetahui penerimanya, walaupun bisa sebenarnya, walaupun bisa. Tapi untuk pelajaran kita, saya tidak mau beritahukan. Bukan pelit dalam ilmu, tapi ini
untuk memotivasi Anda untuk belajar. Tapi mari perhatikan misalnya surat Galatia. Mari perhatikan surat Galatia. Apa yang jemaat Galatia pahami terhadap surat Paulus kepada mereka? Apa yang mereka pahami dengan beberapa istilah yang diangkat oleh Rasul Paulus? Seperti apa yang jemaat Galatia mengerti tentang istilah rasul? Oke, sampai di dalam akhir pasal 2, coba buka Alkitab Anda, ya, di akhir pasal yang kedua, sampai Rasul Paulus mengaku dia sempat bertentangan dengan Petrus. Apa yang jemaat Galatia pahami tentang pertentangan antara Rasul Paulus dan Rasul Petrus? Oh, bukan di akhir pasal 2. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dan seterusnya. Apa yang mereka pahami? Lalu apa yang mereka pahami tentang dibenarkan melalui iman? Apa yang mereka pahami tentang hubungan antara hukum Taurat dan janji? Apa yang jemaat Galatia pahami tentang perhambaan? Dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Rasul Paulus memberikan penjelasan, memberikan uraian, terus apa yang mereka pahami? Apakah mereka mendapatkan pemahaman baru atau tidak? Itu. Nah, itulah yang Anda khotbahkan. Itu yang Anda khotbahkan. Bukan minta maaf, saudara. Oh, istilah rasul dalam kamus bahasa Indonesia. Rasul itu adalah kalau Anda baca kamus bahasa Indonesia, Anda akan melihat arti rasul itu selalu berhubungan dengan kepentingannya Muhammad. Karena mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam. Jadi konsep pemahaman tertentu, kata-kata tertentu itu lebih dekat ke mereka, bukan lebih dekat ke kita. Itu, ya. Jadi jangan langsung lari ke kamus bahasa Indonesia. Mau kamus besar bahasa Indonesia, mau kamus bahasa Indonesianya Purwodarminto, sama saja. Ya, sama saja. Nah, karena itu mari, ya, coba Anda menangkap apa yang sesungguhnya dipahami penerima dari pernyataan tersebut. Yang ketiga, dalam pengertian yang abstrak, makna apa yang sebenarnya tersirat di dalam teks atau ucapan itu sendiri. Nah, ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena di sini kita akan memakai apakah dia simbol atau alegori. Nah, seperti itu, ya. Jadi, teman-teman, ya, saya sedikit memang mengajar ini agak tinggi. Untuk apa? Untuk sebenarnya memastikan teman-teman itu punya tekad mulai dari sekarang. Saya tidak mau puas hanya dengan apa yang saya tahu saat ini tentang Alkitab. Saya mau lebih banyak belajar lagi. Ya. Kalau itu ada dalam hati Anda sekarang, selamat, ya. Kita bisa maju. Tapi kalau teman-teman bilang, aduh, pusing yang diajarkan oleh Pastor Roni. Saya berani jamin, sampai nanti bulan Desember awal, Anda akan bersungut-sungut. Ini Pastor Roni ini bikin kita susah saja. Oke. Rupa-rupanya kita tidak sempat untuk melatih. Ya. Jadi beberapa tantangan penafsiran dan termasuk latihan mungkin kita akan selesaikan minggu depan saja, ya. Jadi Pak Erik, mungkin minggu depan saya cancel dulu, tidak akan mengirim materi supaya kita bisa, karena ini slide yang berikut, dua slide berikut ini dua slide yang berkaitan. Jadi ini teorinya, ini prakteknya nanti, gitu. Jadi daripada menggantung, karena kalau saya ajarkan ini sekarang dengan sisa waktu yang tidak sampai 10 menit lagi, lalu kemudian kita akan latihan minggu depan, takutnya teman-teman lupa. Ya, jadi ya, Pak. Mungkin materi kita stop sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tetapi kalau tidak, berarti kita langsung doa. Ini dua slide yang terakhir kita gantungkan untuk
minggu depan. Jadi minggu depan saya tidak kirim slide, dan mudah-mudahan Tuhan kasih kekuatan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa lanjut, dan minggu depan kita akan lihat prinsip tersebut dan langsung latihan sehingga teman-teman tidak menerima teori saja tetapi langsung diterapkan. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak saya serahkan kepada Pak Erik untuk menutup kelas kita. Ya, mungkin ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari Agape, Anis atau Anton atau Pak Jo mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, rasa-rasanya nggak ada ya Pak ya. Jadi terima kasih Pak buat pengajarannya. Kita lanjut minggu depan dan kita tutup dalam doa sekarang. Mungkin salah satu berdoa, Yuni silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak penyertaan-Mu sepanjang waktu pelajaran kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya